Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Setio Widikdo dengan NIM K00231104. Di sini saya akan mempresentasikan dan membuat laporan praktikum anatomi blok 1.3 sistem 3 Steve. Oke, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin-poin yang saya cantumkan di sini. Yaitu yang pertama kita akan bahas abdomen, regio abdomen, yaitu ada pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Lalu ada sistem otot regio abdomen, dan yang kedua ada regio rectum. Kita akan bahas tentang anatomis rectum proprium, anatomis kanalis analis, dan neurovaskularisasi rectum dan anus. Dan ke bab yang ketiga akan membahas tentang peritoneum, yaitu ada pengertian peritoneum, intraperitoneum, dan retroperitoneum. Terus ada duplikator peritoneum, terus ada Kittersack, Littersack, dan foramen Winslow. Oke, lanjut. Jadi yang pertama kita akan membahas regio abdomen. Yang pertama kita akan bahas dinding abdomen regio anterolateral. Jadi anterolateral itu apa sih? Anterolateral itu depan yang agak ke samping juga. Jadi regio abdomen itu dibagi menjadi dua, regio anterolateral dan posterior. Jadi yang regio anterolateral dan posterior itu ada beberapa perbedaan. Nanti kita simak ya. Jadi yang anterolateral itu ada kulit yang ada di sini yang paling luar. Terus yang kedua ada fascia superficialis, dan fascia superficialis itu dibagi menjadi dua, yaitu camper dan scarpa. Camper itu lapisan lemak dan scarpa itu lapisan membranosa. Bisa kita zoom nggak ya? Oh bentar, sorry. Nah ini camper dan scarpa. Terus yang ketiga ada fascia profunda, yaitu yang lebih dalam lagi. Terus yang keempat ada musculi et aponeurosis, jadi musculus yang tersusun di bagian abdomen regio anterolateral, yaitu antaranya ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, musculus transversus, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Terus yang kelima ada fascia transversalis. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya yang lebih jelas. Terus yang keenam ada fascia extraperitonealis yang berisi jaringan-jaringan lemak, dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Oke, ini jadi ini urutan dari luar ke dalam, superficial ke profunda. Nah ini jadi ada skin yang tadi kulit, terus ada superficialis, ada camper, scarpa. Ini bedanya, camper tadi lemak ya, terus ini lapisan yang lebih profunda. Terus ini tadi yang fascia superficialis. Jadi fascia superficialis itu terletak di antara musculus, yaitu yang ini ada musculus obliquus externus, internus, dan ini transversus. Terus ada extraperitoneal. Ada ini dulu. Ada musculus transversalis, terus ada extraperitoneal, terus ada parietal peritoneum. Itu. Nah, ini gambaran dari musculus yang terkait di bagian anterolateral, yaitu ini namanya musculus rectus abdominis. Terus ini ada intersection tendinae itu yang bisa membuat otot perut ABS. Nah, ini yang externus yang paling luar, itu jadi bentuknya V, ya kan. Terus ada yang internus. Nah, ini internus itu sebetulnya bentuknya itu lebih ke A. Jadi lebih dalamnya dari musculus externus. Terus ada musculus fascia transversalis. Transversalis itu lurus gitu. Terus ada musculus pyramidalis. Pyramidalis ini terletak di sini. Jadi kebanyakan orang itu susah terlihatnya, jadi cuma sebagian orang aja. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan bahas regio abdomen posterior atau belakangnya. Jadi ada perbedaan. Yang pertama ada kulit, fascia superficialis. Terus ada musculus yang terbagi menjadi ada beberapa lapisan, yaitu ada 4 lapisan. Mungkin ini saya cantumkan gambar itu yang terlihat ya, soalnya ada beberapa muskulus yang tidak terlihat kasat mata. Jadi yang lapisan pertama itu ada latissimus dorsi atau yang bagian punggungnya itu. Terus yang kedua ada obliquus externus.
Kelihatan nggak ya? Nah ini, nah yang aku bentuk V tadi ya. Terus ada erector spinae, longissimus dorsi, terus ada serratus posterior ini. Itu lapisan kedua. Terus ada lapisan ketiga, ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus internus abdominis. Jadi internus lapisan ketiga. Nah ini internus A, kalau externus itu V bentuknya. Terus yang lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, terus ada iliopsoas dan transversus abdominis. Lihat nggak ya transversus ya? Transversus itu yang lurus-lurus gitu. Kalau yang externus A, kalau internus V, yang transversus lurus. Terus langsung ke fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan terakhir peritoneum parietal. Jadi ada beberapa bagian yang tidak ada di lapisan posterior. Oke. Nah, jadi ini seperti yang saya katakan tadi, sudah agak menyinggung sedikit tentang musculus dan aponeurosis abdomen. Itu di sini ada rectus abdominis, terus di sini tadi ada intersection tendinosa, terus di sini ada piramidalis, terus di sini ada internus ya, internus, terus di sini ada externus sih, kelihatan nggak ya? Mungkin nggak kelihatan externus yang lebih gini, terus yang seret-seret sejajar itu apa? Transversus. Ya mungkin itu aja yang perlu dibahas di abdomen. Lanjut, kita bahas bagian rektum. Yang pertama ada anatomis rectum proprium. Jadi rektum secara anatomis itu terletak setinggi VS 3 di linea media sebelah anterior dari sakrum. Rektum terbagi menjadi dua, ada rektum proprium dan canalis yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Sisi luarnya terdapat flexura sacralis. Ini sacralis, terus dan flexura perinealis atau flexura anorektal. Kolonnya berbentuk S jika terlihat dari lateral. Lalu flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot atau puborektal. Saat defikasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal-kanal. Itu yang menyebabkan feses dapat keluar. Sisi dalamnya atau tunika mukosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti. Nah ini. Terus di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti, terletak langsung di atas dan diduduki oleh diafragma pelvis dan ligamen anosigeal. Ampula recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini menjadikan ampula recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Nah, ini junctionnya longitudinal anal kanal. Jadi ya gini sih tentang rektum proprium. Rektum proprium di sini, terus ini analis kanalis. Oke, lanjut. Nah, jadi anal kanal itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Anal kanal dibagi menjadi 3 segmen, yaitu zona columnaris terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum, epitelnya kolumner atau kuboid, epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinal atau istilahnya linea dentana. Garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula analis. Zona cutaneus kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Zona hemorrhoidales adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid atau pelebaran vena hemorrhoidales yang bisa menyebabkan ambeien itu.
internal hemoroid terjadi di atas linea pektineal, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pektineal. Oke, jadi di analis itu terdapat yang sering ditanyakan atau yang sering keluar itu yang lebih ditekankan pada kepada kami itu ada otot-otot sphincter yang ada di kanalis analis. Ya, nih musculus sphincter ani. Ya, ini jadi ada musculus sphincter ani internus yang ini musculus ani internus, terus ada musculus sphincter ani externus yang ini, terus ada musculus sugurator ani dan ada musculus puborektal. Nih. Oke, gitu aja dari rektum analis kanalis. Terus kita bahas neurovaskularisasi rektum dan anus. Vaskularisasinya dulu. Dari arterinya itu ada arteri rectalis superior cabang dari arteri mesenterica inferior, terus ada arteri rectalis media cabang dari arteri iliaca internal, dan arteri rectalis inferior cabang dari iliaca internal. Terus untuk venanya itu vena rectalis superior beranastomosis atau bersatu dengan vena rectalis mediana et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Pada anal kanal, drainase vena yang terletak pada linea pektineal akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pektinat akan bermuara ke vena cava inferior, langsung nggak lewat vena porta hepatis. Terus inervasinya dinervasi oleh nervus planicus lumbalis, parasimpatisnya nervi eregentes atau nervus planicus pelvici, atau ya itu merupakan percabangan dari nervus vagus, itu nggak apa-apa. Terus rektum bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoidales inferior. Sama namanya ya, hemorrhoid kan apa ya? Bagian anal usus gitu kan. Ya kok usus, anal rektum gitu kan. Yang kalau apa? Klinisnya hemorrhoid atau ambeien itu. Oke, lanjut kita ke peritoneum. Pengertian peritoneum dulu ya. Jadi peritoneum itu dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan visceral. Parietal itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Peritoneum kayak apa ya? Barrier lah, pelindung. Terus peritoneum visceral, barisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ secara abdominis, baik secara permukaan organ disebut juga organ retroperitoneal maupun secara seluruh permukaan atau disebut intraperitoneal yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Jadi intinya parietal itu melapisi bagiannya dinding lebih ke dinding abdomen. Terus kalau visceral itu lebih melapisi ke organ-organ karena visceral organ pencernaan. Oke, lanjut. Jadi yang saya sebutkan tadi organ peritoneum itu dibedakan menjadi dua, ada intraperitoneal dan retroperitoneal. Yaitu ada intraperitoneal. Intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum, berada di dalam kavitas periotalis, meliputi gaster, duodenum part superior, jejunum, ileum, appendix veniformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan hepar. Terus retroperitoneum itu apa? Jadi kebalikannya dari intraperitoneum. Kalau intraperitoneum itu seluruhnya, kalau retroperitoneum itu hanya bagian anteriornya saja, bukan keseluruhan seperti bagian organ intraperitoneal. Untuk retroperitoneal itu ada singkatan yaitu Salzburger, S suprarenal gland, A aorta, D duodenum kecuali pars superior, P pankreas kecuali cauda, U ureter, C kolon ascendent et descendant, et itu dan ya, K kidney, E esophagus, dan R rectum. Oke, lanjut. Jadi duplikator peritoneum itu ada 3, yaitu ini yang pertama yaitu
ada ya peritoneum juga. Jadi melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Jadi kalau yang ada di kolon atau usus besar itu namanya mesenterium. Kalau ada di intestinum tenue itu namanya mesokolon transversum. Terus kalau ada di appendix itu namanya mesokolon sigmoideum. Itu jadi ya cuma beda namanya, disesuaikan sama namanya aja. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke duplikator peritoneum yang kedua, yaitu omentum. Omentum itu membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal yang dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi dua, ada omentum maius dan omentum minus. Maius itu yang besar ya. Jadi omentum maius itu ada di sini. Di kurvatura mayor dari gaster. Turun ke bawah itu. Nah, ini loh. Sip ada. Nah, itu ada ligamentum gastrosplenica, gastrosprenica, gastrocolica dan splenorenal. Terus ada omentum minus yang ada di kurvatura linea kurvatura minor. Jadi di hepar itu ligamen hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Oke, lanjut. Nah, ini yang ketiga. Jadi sama ligamentumnya, yaitu melekatkan antara organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Jadi hampir sama kayak yang tadi ya. Jadi di hepar ada ligamentum gastrosprenica, plenica, sprenica sama gastrocolica. Terus yang di gaster ada calciforme, terus ada ligamen gastrohepatica dan hepatoduodenal. Oke, jadi kita akan bahas tentang cavum peritoni. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, peritoneum itu dibedakan menjadi dua, ada peritoneum parietal dan visceral. Kedua lapisan peritoneum tersebut membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritoni. Dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairannya berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum, sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digestif. Selanjutnya, akibat adanya perputaran saat embrional pada saat dewasa, cavum peritoni tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan, sehingga dikenal sebagai cavum peritoni mayor dan cavum peritoni minor. Kedua cavum ini berhubungan melalui satu lubang yang disebut foramen epiploica winslowi. Jadi yang saya jelaskan tadi, mayor itu namanya gaster sac. Nah, itu yang cavum peritoni mayor kan yang besar. Terus yang kecil itu adalah lesser sac, itu yang cavum peritoni minor, dan foramen epiploica winslowi itu yang foramen atau lubang yang membatasi antara gastric sac dan lesser sac. Oke, mungkin itu saja dari cavum peritoni. Intinya begitu. Oke, terima kasih. Selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.